Yang menjadi masalah umumnya karena kita ini masih salah paham terhadap zakat. Padahal zakat itu adalah rahmat. Ini terbukti pada diri saya. Ketika pertama diangkat menjadi pengurus BAS, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, maka sebelum kita meminta zakat dari masyarakat, maka kita pengurus yang harus mengeluarkan zakatnya masing-masing terlebih dahulu. Saya mau tanya hadirin semua, apakah di sini mau miskin di akhirat atau mau kaya? Kalau betul, jangan mati kecuali ada wakafnya. Karena inilah amalan yang paling memperkaya seseorang nanti di akhirat. Jangan mati kecuali harus ada wakafnya. Dan ini sudah menjadi budaya di Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin an-nabil mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alena anaki Bupati Sidrat menyasining ajuar Papua Niki engkai hadirik ketua tomatoa media para santri ia engkai hadirik dan mesun. Kira-kira pekuni pendapat mengenai Bupati Tarende. Menurut tanggapan ya, non le tu apa? Napa kini kali ngamu bupati mak bicara apa pun? Tonga-tonga untuk padu belok karyalina. Selaku alumni pesantren. Yang kaya nadina arena Andre Guruta Ambo Dale. Nah, pesanan utama Andre Guruta yaitu keikhlasan. Dan inilah yang kita saksikan pada hari ini. Saya sangat terharu dan terkesan. Dan kelemahan saya ialah tidak bisa menahan air mata. Manakala ada hal-hal yang berkesan buat saya. Mapa mula baik juga. Wakeri aro ceramah-ceramah na Andre Guruta Ambo Dale. Yang meturun ngalak dek napasan ya seni keikhlasan. Engkau ngasih hasil lila, engkau lila, engkau liilah. Lila ya nah ikhlas. Engkau ngasih lila anami nggak bicara. Lainnya tina engkau liilah betul engkau itu tendensi tertentu nak bicara apa pun.
ya Bupati Teh membuktikan dirinya bahwa beliau adalah alumni pesantren yang mendidik beliau untuk berbuat secara ikhlas, kemakadai membuat citra sejahtera amat si turuk si bawah ayat narateo enggak sebagai moto. Ayat tadi itu ngarampi makanannya uangnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Surat Al-Jin ayat 16. Mendengi isukna wanwai tonga matepi dan nerpak duhe tauna la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. De tenaki bukarianna lori menanrum pasti kami akan bukakan kepada mereka, kami akan limpahkan kepada mereka barakatin minas sama'i, berkat yang banyak. Karena ini barakat bentuk jamak, berkah yang banyak minas sama yang baik dari atas maupun dari bawah. Dan beliau menyatakan hasilnya dengan upaya beliau begitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat kita, umumnya para petani. Hitung-hitungan tania yang dirubawa. Ayat ini memberikan jaminan kepada kita bahwa andai kata masyarakat itu bisa kita jadikan sebagai masyarakat yang religius, aman wa taqau, beriman dan bertakwa, yakin pasti berkah akan dapatkan. Jadi biasa ada pejabat yang menggaungkan ini mengenai kesejahteraan. Bagaimana mengupayakan masyarakat ini menjadi sejahtera. Padahal kuncinya sebenarnya tidak sulit. Upayakan saja masyarakat itu menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Yakin. Hadirin hadirat, apalagi cita-cita murni beliau itu menjadikan lumbung hafid-hafidah. Kemudian tadi pengajian setiap malam Jumat di seluruh masjid. Saya belum pernah mendengarkan seorang bupati yang punya gagasan seperti itu. Ini adalah suatu upaya bagaimana membentuk masyarakat itu beriman dan bertakwa. Ujung-ujungnya kesejahteraan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berdirinya pondok pesantren ini adalah pembibitan untuk menciptakan apa yang beliau gagaskan tadi itu. Bagaimana mendidik anak-anak kita sejak dini. Kemudian beliau kaitkan pula dengan zakat. Perlu diketahui bahwa zakat ini adalah tolak bala. Nabi mengatakan hasinu amwalakum bizakat, bentengi hartamu dengan zakat. Berarti tolak bala. Yang lainnya lagi, ma haratat zakatu malam illa afaratu.
tidaklah bercampur zakat itu pada suatu harta di mana sudah semestinya dikeluarkan lalu tidak dikeluarkan, kecuali akan merusak. Yang lainnya lagi, bahwa kita semua ini ingin makan harta yang bersih. Ketahuilah, manakala ada suatu harta di mana sudah wajib zakatnya lalu kita tidak keluarkan zakatnya, berarti kita merelakan diri kita makan harta yang tidak bersih. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa dengan berzakat harta kita itu akan bertambah, berkembang. Ini yang berbeda dengan logika manusia. Mengapa banyak tempat masih kurang zakatnya? Karena masih banyak yang berpikir bahwa namu aja itu selesai. Sementara salah satu sifat dasar manusia dibawa dari lahir, inginnya bertambah terus hartanya. Ngalur boleh Pak Kursi mazak ke melau selesai. Kurangin itu. Betul. Kurang pada waktu itu, kayak berapa kurangnya? Dalam 1 juta hanya 25.000. Berapa kurangnya? Tetapi nanti sesudah itu apa yang terjadi? Suatu rahasia yang kita tidak tahu. Mengapa zakat itu berarti bertumbuh dan berkembang? Padahal diambil sebagian. Di sini ada rahasia besar yang banyak orang yang tidak sadar dan tidak ketahui. Harta yang kita keluarkan sebagai zakat itu hakikatnya naik melafur ke atas. Ya Allah, saya ini datang untuk melaporkan sebagai bukti kesyukuran hambamu atas nikmat yang engkau anugerahkan kepadanya. Tuhan, engkau kami tak kapok selaku tanda syukur kena tamu di pama seikam orang ini. Nak kena kuangnya ada ajak bunuh riawa sangadina si bawah si duduk mulut di bagian ayat itu. Kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudara yang lebih banyak daripada kamu. Jadi betul waktu dikeluarkan kurang, tapi besok atau lusa yakin akan datang penggantiannya lebih banyak. Dengan mendengar tadi ini, sawah-sawah dengan hasilnya per hektarnya berapa, saya sudah pikir ini berapa zakatnya ini kalau keluar. Nareko iri teh potensi na sekeeng kaki sidra dek na mungkin ijauh ki baru dek na mungkin. Galon nasi agak dek pidaret na pura-pura kalinya boleh kita teman-teman ke makada dek gaga PNS kemudian sangat dina kata usaha-usaha. Masya Allah. Yang menjadi masalah umumnya karena kita ini masih salah paham terhadap zakat. Padahal zakat itu adalah rahmat. Ini terbukti pada diri saya ketika pertama diangkat menjadi pengurus BAS. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, maka sebelum kita meminta zakat dari masyarakat, maka kita pengurus yang harus mengeluarkan zakatnya masing-masing terlebih dahulu untuk menjadi contoh. Waktu itu
Kuri-kiri kau ni aleku. Apa ya pau yang gagai. Kata kemakan nakah. Kenapa? Karena saya tinggalkan tanah air berangkat ke Kairo tahun 71. Saya itu sebagai PNS. Tapi saya keluar cuti di luar tanggungan negara. Hanya karena terlalu lama, akhirnya hangus. Kalau sekiranya saya ini mencintai harta, mungkin saya tidak kembali ke Indonesia. Karena saya transit di Malaysia dan diajak oleh teman-teman di sana. Karena honorikue diberikan formulir untuk menjadi dosen di Malaysia. Saya ambil, tapi saya tidak kembalikan. Lalu bagaimana saya kembali untuk mengurus pesantren? Ada sebuah hadis Nabi yang saya pegangi. Maka dana Nabi ta mulai tawakal mapesona pada manu'e masuk boleh disaranna riele rio angkana kosok telikna reo rio kelabu kesoy rio angkana malisa telikna nafak apa masena puangi. Kalau sekiranya kamu bisa tawakal sebagaimana burung keluar dari sarangnya dengan kosong temboloknya, tapi ketika kembali pada waktu petang hari pasti penuh demi rahmat Allah terhadap makhluknya. Masa Allah tega membuat hambanya miskin mengurus agamanya, sementara Allah berkata in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya Rabb rewaka. Dan lucunya dari awal itu sebagaimana disampaikan pada pimpinan pesantren, saya tidak menerima gaji dari pesantren dari awal sampai sekarang. Dan ketika mengurus zakat tadi itu saya hitung-hitung, kakoma harus seket wajib kayai. Nah, aja nak PNSN hanya mengurus pesantren, hitung-hitung ternyata ada 2 juta per tahun. Karena hanya ada kelebihan sedikit daripada kebutuhan sehari-hari simpan, ada kebutuhan kelebihan sedikit simpan, ada 2 juta. Ternyata sebagai bukti makna zakat yaitu bertumbuh berkembang, yang 2 juta ini tidak pernah kurang, setiap tahun naik. Alhamdulillah pada bulan Ramadan yang lalu baru sampai 50 juta saya punya zakat. Apa ini? Ini bukti daripada makna zakat itu bertumbuh berkembang. Awak keren asawengan yahe sisa lain si bawa pikiran atau lidon. Makanya saya biasa katakan kepada jamaah, kita ini selalu mengharapkan rahmat dari Allah. Kuncinya itu tahu. Kuncinya satu, buktikan imanmu, maka Allah akan buktikan rahmatnya kepadamu. Dan inilah yang diupayakan oleh bupati kita di Sidrap ini. Buktikan imanmu, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepadamu. Hadirin hadirat. Lalu Alina Tumataki, Haji Mahdi, Haji Kurdi, Inilah tuh tahu termasuk orang yang punya yang cerdas. Tidak banyak orang yang punya yang cerdas. Bagaimana ia mendapat rahmat di dunia seperti itu?
tapi cerdas untuk menyisihkan sebagian daripada nikmat Allah untuk memperkaya dirinya di akhirat. Tidak ada orang yang tidak mau kaya, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi banyak orang yang kaya di dunia lupa atau lengah, tidak menyisihkan sebagian hartanya untuk memperkaya dirinya di akhirat. Saya mau tanya hadirin semua, apakah di sini mau miskin di akhirat atau mau kaya? Kalau betul, jangan mati kecuali ada wakafnya. Karena inilah amalan yang paling memperkaya seseorang nanti di akhirat. Jangan mati kecuali harus ada wakafnya, dan ini sudah menjadi budaya di Timur Tengah. Kita semua di sini yang biasa naik ke tanah suci pasti tahu yang namanya Hotel Grand Zamzam. Pasti tahu. Dan mungkin pernah tinggal di situ, apakah umur atau haji. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa hotel ini pada hakikatnya adalah wakaf. Wakaf. Bayangkan wakaf seperti itu. Hotel yang terbesar, tertinggi, termegah di tanah suci sekarang ini, itu kamarnya lebih 1000. Hanya orang tua tidak senang tinggal di situ karena harus 2 kali naik lift. Kuda isi bawang pun satu gemui. Wakaf. Dan lucunya lagi, wakaf ini, hotel ini dibuat oleh Raja Abdullah. Tetapi di situ yang tertulis wakaf Raja Abdul Aziz untuk 2 tanah haram, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Bukan nama dirinya. Asadam Bokna. Raja Abdul Aziz sudah berapa puluh tahun, sudah lebih 50 tahun yang lalu meninggalnya. Ini didirikan oleh anaknya yang jadi raja, yang digantikan sekarang oleh Salman. Dan ini juga petunjuk buat kita, bahwa kita boleh beramal atas nama kedua orang tua kita, dan didukung oleh hadis Rasulullah yang mengatakan ma'al ahdikum idza arada ayatasaddaqa lillahi shadaqata tawu'in ayaj'aha an walidahi idza kana muslimaini. Tidak menjadi soal kalau kalian mau melakukan sedekah atau amalan-amalan sunat karena Allah, di mana kalian mengatasnamakan kedua orang tua kalian, maka ajruha lahuma, maka itu pahalanya akan didapatkan keduanya. Walahu mislu ujurima, dan ia juga akan mendapatkan pahala sebanyak yang didapatkan kedua orang tua tadi itu, bingkai aku samin ujur masyarakat, tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada kedua orang tua itu. Dari mana dia dapatkan pahala anak? Pahala bonus dari Allah, karena anak ini dinilai mampu membuktikan baktinya kepada orang tuanya dan tidak lupa kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kalau betul-betul mau kaya di akhirat, kembali, jangan mati kecuali ada wakafnya. Dan hal ini kita kembangkan di Mangkoso. Saya kembali dari Kairo, kampus kita masih di Mangkoso saja. Ketika itu, suatu malam saya diperlihatkan oleh Tuhan dalam mimpi tanda-tanda bahwa pesantren akan maju, dan kalau maju tidak muat Mangkoso. Maka saya pergi menghadap bupati waktu itu, menyampaikan hal ini. Bupati berkata kepada saya, carilah lokasi yang dekat dengan Mangkoso. Kalau tidak bisa lagi berkembang di kota Mangkoso, carilah lokasi di luar Mangkoso.
Kalau di situ masih bisa dapat tanah negara, kami siap bantu. Waktu itu bupatinya Andi Mansur Sultan. Saya kembali tanya-tanya masyarakat, masih adakah di sini tanah hehe? Itu orang tua mengatakan tanah hehe, karena itu yang tertulis di buku rinci. Di situ tulisannya GG. Yang membuat buku rinci orang Belanda. Orang Belanda G itu disebut he, makanya tehele tulisannya tegel, tapi dibaca tehele. Maksud itu maka tehele, karena tulisannya di buku rinci GG. Orang Belanda mengatakan hehe, maksud itu di situ membuat tanah hehe. Itu perbedaan daripada government ground. Kalau bahasa Belandanya government ground, dibaca hak, artinya tanah negara, tanah pemerintah. Ditunjuk karena saya Tondronge. Di sini ada desa Tondronge. Saya sudah biasa ke sana, itu juga membawakan acara apakah maulid atau Isra Mi'raj. Dan mungkin di sini ada warga dari Tondronge. Ditunjukkanlah itu yang 2,5 kilo di sebelah timur Mangkoso, dan ditunjuk kalau Buruk Nampang. Itulah menjadi kampus untuk putra. Itu seluas kita dikasih 17,7 hektar oleh bupati waktu itu untuk Tondronge, yang sekarang ini kita kembangkan untuk menjadi 50 hektar. Maka kita tawarkan wakaf kepada masyarakat. Bakal itu sogi banyak sangat di tempat kita. Alangkah sayangnya nariko isale bawang ngagagai mega tahu staf posok mapasi fulu na panasalai bebek na tahu agak betul ada toleng pasi fulu kan kompak itu tanya lain pasi fulu kan bokong ilo sesa pasok alemu ya nak kemelino pasok itu alemu ke ada ini dibuktikan oleh orang tua kita Haji Mahdi. Sogit Allah kalah kaki matu nole 2 tahun lebih sogit na ya ini mangimpur matu suri mundri na sabat dina pugau ita pugau kulena ruhura ada di kulena pina kulena sangat makasai. Ya kimasek mapake apabila ada 5 orang sekeluarga, seorang ayah, seorang ibu, 3 orang anak. Nah bagi 5 itu ini orang paranak, masing-masing dapat 1/5. Nah panah udang anak dapat depung ini. Iya orang parangnya boleh keji. Dari mana ini? Maka dani lapung anak ini kubuna. Nah pasti lapung anak tanah elok kat tanah kina ada iga kira-kira nareko ibagi orang parangi nabunana eka tawana. Di sini kita lega dia ruidi mak bagi lupa eleta bagaimana nganae ya lupa makanya ini juga kita butuhkan ya lu pudangan anak kada ada lega anak nareko ibagi orang parangi nalulu punana deka tawana na perluang agak aja nih agak lupa iki nareko mati ki ya nama tu tawana lapung gambok mancaji wakaf ni nareko mati tawana lapung indok mancaji wakaf ni nareko mati mada-madai itu anak nareko ubina ko udidik ko mancaji sarjana modalat lupun itu na sama na betul makara na iya pak bere na iya mana kami nama kesing poder sik itu matolok kaki anak pendidikan yang baik, pendidikan baik contohnya kayak bupati dan di sini akan kita laksanakan itu ya pendidikan yang baik. Nah sabah weding tadi salayang anae pendidikan orang parang neka dari koden masih runtuh pendidikan si orang parang kayak kita binte tasalayang pendidikan tanpa orang parang ya kita salayang orang parang tanpa pendidikan si salah tuh nareko isalayang wijah-wijah
orang barat tanpa pendidikan. Nasa saya ini tuh, nasa saya ini mana? Nek karena kesalahan pendidikan, dek orang parang kena tuh macam modal lopo. Wadi pasogi alina. Hadirin hadirat. Sekedar informasi pesantren Tarimangkoso, kita akan kembangkan seperti itu. Kenapa? Karena tahun ini kita anggap tahun berkah yang luar biasa buat pesantren kita. Pada bulan Juni-Juli yang lalu kedatangan ada 10 orang guru besar dari Al-Azhar Kairo mengikuti acara di Mangkoso. Kemudian pulang melaporkan, baru tiba lagi malam Jumat yang lalu disambut oleh Bupati Maruf bersama-sama di Hotel Grand Mall di Batangas Maruf, karena datangnya tengah malam. Baru paginya Jumat datang ke Mangkoso, disambut di kampus 1. Kemudian sesudah itu pergi ke Baru, ibu kota kabupaten, salat Jumat dan dijamu oleh Bupati Baru. Setelah selesai kembali baru berangkat ke kampus 2 Tonronge, dan malamnya acara di Masjid Besar Mangkoso. Besok paginya hari Sabtu acara di kampus 3 Putri Bulu Lampang. Kemudian pagi itu juga jam 10 meninggalkan Mangkoso langsung ke bandara untuk berangkat ke Jakarta dan seterusnya ke Kairo. Ini untuk langsung menilai apakah pesantren Mangkoso ini berhak untuk dijadikan cabang daripada Al-Azhar Kairo. Adapun mengenai Ma'had Ali, dan kalau sudah sekian pesantren di Sitrak ini, apakah tidak dipikirkan untuk mendirikan Ma'had Ali? Terutamalah katakanlah yang di sini induk Aluratul Wusta. Apa itu Ma'had Ali? Pendidikan tinggi kader ulama. Banyak lembaga yang melaksanakan Ma'had Ali, tetapi yang resmi menurut pemerintah hanya 91 di Indonesia. Dari 91 di Indonesia ini hanya 2 di Sulawesi Selatan, Mangkoso dengan Sengkang. Apa salahnya dengan bupati kita yang sekarang yang punya cita-cita seperti itu mendirikan juga Ma'had Ali di Sitrak ini yang resmi, yang resmi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, dengan bupati kita. Ternyata dari 91 Ma'had Ali yang ada di Indonesia, yang diakui sederajat dengan Al-Azhar baru Mangkoso. Dibuktikan dengan adanya alumni Ma'had Ali Mangkoso ini, bulan Januari yang lalu kita kirim ke masjid. Apa yang terjadi? Langsung mereka diterima kuliah di S2 Al-Azhar. Berarti sarjananya sudah diakui sederajat dengan LC Azhar. Makanya di samping pembinaan kita upayakan, maka juga ya pengembangan kampusnya itu tadi. Kalau dari kampus 2 Tonronge itu kita terima 17,7 hektar, maka kampus Putri kita terima dari bupati berikutnya Andi Pamadenruk ke Mapanyompa, itu seluas 24 hektar, itu untuk kampus Putri. Dan sekarang ini pesantren kita di Mangkoso baru 4.200 sekian, baru 4.200 sekian. Hadirin hadirat, tidak mustahil hal macam ini kita ciptakan di Sitrak ini. Potensi cukup, kemauan menggebu-gebu, apalagi dipimpin oleh bupati kita sekarang. Kalau jangan sia-siakan yang ada sekarang, jangan sia-siakan dan ada seperti sekarang ini.
belum tentu kita bisa mendapat kesempatan seperti ini. Masa-masa itulah wasiat saya. Memohon berkah kepada Allah agar diturunkan kepada kita semua, khususnya buat pondok pesantren kita di sini, agar berkembang betul untuk masa-masa akan datang. Dan mari kita sadari semua hal ini, jangan menjadi miskin di akhirat, jangan. Kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna fa'af wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fana min baini aydina min khalfina wa an aymanina wa an sama'ilina wa fawqina wa na'udzu bi azamatika an nubtala min tahtina. Allahumma asli lana dinana alladhi wa isqatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana ayatan ilaiha ma'aduna wajil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wajil mutarahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata man abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.